Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Mila. Kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan masakan rendang, yaitu masakan dari Minangkabau. Rendang merupakan salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Berikut merupakan proses pembuatan rendang dari salah satu channel Feby Wincai. Selamat menyaksikan. Langsung aja di step pertama, ini aku mau bikin kelapa gongseng atau orang biasa sebut dengan ambu-ambu. Ini yang bikin rasa rendangnya itu bisa jadi lebih endul. Oke, di sini aku pakai setengah butir kelapa yang tua tanpa aku kerik kulitnya. Lalu kemudian aku gongseng dengan api kecil, harus terus diaduk ya, nggak boleh ditinggal. Nanti bakalan gosong dan bikin kelapanya itu pahit. Nah, kalau udah coklat seperti ini, itu udah bisa diangkat dan dihaluskan. Oh iya, aku punya tips nih untuk halusinnya. Itu bisa ditambahkan sedikit minyak goreng agar memudahkan proses menghaluskannya. Di sini aku ngehalusinnya, aku ulek. Nah, kalau udah keluar minyaknya seperti ini tuh udah gampang banget buat diuleknya. Jadi tinggal dihalusin sampai semua kelapa gongsengnya itu habis. Nah, ini setelah semuanya dihaluskan kayak gini, hasil kelapa gongseng yang tadi. Ini tuh udah lumayan banyak ngeluarin minyaknya ya. Ini tuh udah bener-bener halus, baunya itu harum banget. Nah, sekarang lanjut ke rempah-rempahnya. Ini namanya tuh bumbu pemasak daging atau pemasak kambing. Ini suka banyak banget dijual di tempat bumbu-bumbu halus gitu di pasar. Cuman mungkin untuk teman-teman yang tinggal di luar negeri atau mungkin di daerah tempat tinggalnya tuh nggak ada bumbu kayak gini, aku akan buatkan sendiri ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ada bumbu kayak gini. Langsung aja, di sini ada 1 sendok teh lada atau merica yang aku mix dengan setengah sendok teh lada hitam, 3 buah bunga lawang, dan kemudian ada 8 buah cengkeh, setengah sendok teh adas manis, lalu kemudian 2 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh jinten, lalu ada sekitar 4 atau 5 cm kayu manis, dan 1 buah biji pala. Aku lupa sebutin yang di tengah ada 6 buah itu kapulaga. Nah, setelah semua bahan rempahnya itu lengkap, ini semua bumbu rempahnya itu mau aku sangrai terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk biji palanya itu diparut terlebih dahulu. Di sini aku memarutnya itu dengan parutan keju. Sangrainya itu menggunakan api kecil, jangan api besar, dan jangan sampai gosong. Ini disangrai sampai semua bumbunya itu ngeluarin bau yang harum banget. Nah, setelah bumbunya matang, kemudian tunggu agak dingin terlebih dahulu, baru dihaluskan. Di sini aku gunakan blender aja ya, biar cepet ngalusinnya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Yang sebelah kiri itu bumbu yang aku buat tadi, dan sebelah kanan ini bumbu yang dijual di pasaran. Nah, untuk warna ini hampir sama, harumnya itu sama, insya Allah ini enak. Lanjut untuk bumbu yang dihaluskan, karena aku bikin rendangnya itu sekitar 2 kilo, tapi nanti di kolom deskripsi aku tulis ukuran daging 1 kilo. Di sini aku pakai 500 gram cabai merah keriting untuk ukuran daging 2 kilo ya. Dan kemudian ini ada cabai rawit hijau sekitar 100 gram atau 1 ons. Ingat ini untuk 2 kilo ya. Jahenya sekitar 200 gram. Lengkuasnya kurang lebih 400 gram. Kemudian di sini aku ada bawang putih sekitar 250 gram. Bawang merahnya itu 400 gram. Semua bumbu ini yang tadi aku sebutkan itu dihaluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Oke, sekarang masuk ke proses yang ditunggu-tunggu, yaitu proses masaknya. Di sini aku
pakai sekitar 3 kg santan dari 6 buah kelapa. Untuk 1 kilo dagingnya itu pakai sekitar 3 sampai 4 buah kelapa. Di sini karena 2 kilo aku pakai 6 buah kelapa saja ya. Lalu kemudian aku masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Di sini bumbunya itu aku langsung masukkan ke dalam santannya tanpa aku tumis terlebih dahulu ya. Nah, setelah bumbu yang tadi masuk, bumbu halusnya itu masuk, ini diaduk dengan posisi kompornya itu menyala dengan api yang sedang cenderung ke besar. Nah, untuk proses pengadukan ini dilakukannya itu terus-menerus dan lebih intens lagi sebelum santannya itu mendidih. Karena apa? Karena untuk menghindari terjadinya pecah santan. Oke, sambil nunggu santannya itu mendidih, di sini aku mau siapin untuk rempah daunnya. Aku pakai daun kunyit 3 lembar yang aku iris, kemudian daun jeruk 8 lembar aku iris juga. Lalu kemudian ada daun salam, di sini aku pakai 4 lembar, tapi nggak aku iris, aku biarin utuh aja begitu. Dan serai sekitar 4 batang yang sudah aku geprek. Jangan lupa ya, santannya itu terus diaduk. Nah, di sini terlihat santannya itu sekarang sudah mulai agak mengental. Di sini prosesnya sudah hampir 1 jam. Kemudian jika sudah agak mengental dan mau mendidih santannya itu bisa dimasukkan rempah-rempah daun yang tadi yang sudah disiapkan. Kemudian aduk sampai dia mendidih. Nah, udah kelihatannya santannya itu udah mulai mendidih. Di sini sudah sekitar 1 jam lebih. Ini tuh udah bisa sesekali aja diaduknya, tapi jangan sampai ditinggal ya. Nah, ini sudah sekitar 2 jam. Di sini terlihat santannya itu sudah agak menyusut. Lalu kemudian minyaknya sudah mulai keluar ya. Ini terus diaduk, tapi sesekali ditinggal nggak apa-apa. Di sini apinya masih pakai api sedang. Lalu kemudian jika tadi minyaknya sudah keluar, di sini sudah bisa ditambahkan bumbu pemasaknya. Di sini aku pakai sekitar 2 sendok makan bumbu pemasak dagingnya. Lalu kemudian tambahkan juga kelapa gongsengnya. Di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan kelapa gongseng. Nah, tadi bumbu pemasaknya kan masih ada sisa. Itu bisa disimpan di suhu ruang. Dan kelapa gongsengnya ini juga masih ada sisanya, bisa disimpan di dalam kulkas ya. Nah, ini udah 3 jam ya. Di sini udah kelihatan ya minyaknya itu keluarnya udah bener-bener banyak. Di sini udah bisa dimasukin dagingnya. Di sini aku sarankan pakai daging yang bagian paha karena biar nggak cepet hancur dagingnya, karena masak rendang ini lumayan butuh proses yang lama. Setelah dagingnya masuk, pengadukan dilakukan lebih perlahan untuk menghindari dagingnya hancur ya. Dan apinya juga bisa mulai dikecilkan agar matang dengan sempurna. Nah, ini setelah 4 jam, minyak dari santan dan dagingnya itu akan muncul lebih banyak. Tahap inilah yang disebut dengan kalio atau rendang basah. Nah, ini tuh udah 5 jam, minyaknya itu udah mulai menyusut dan mulai mengering. Tahap ini yang disebut dengan marandang ya. Ini masaknya tetap dengan api kecil. Nah, teman-teman pernah nggak ya beli atau makan rendang itu suka asin? Kalau aku tuh sering tuh ya, aku nggak suka rendang yang tipenya asin kayak gitu. Itu kenapa? Karena proses awal masak itu sudah dimasukin garam. Jadi di saat santannya sudah mulai mengering kayak gini, rasa gurih dari santan dan bumbu-bumbunya itu kan udah keluar. Jadi pas awalnya dimasukin garam, itu tuh kayak garamnya tuh pasti kebanyakan. Nah, aku punya tips di sini. Biar nggak asin kayak gitu, masukin garamnya tuh pada tahap proses ini ya. Pada saat proses udah mau kering kayak gini,
Itu juga gak perlu banyak masukin garamnya, karena rasa gurih dari santannya ini tuh bener-bener udah kerasa. Jadi cuma perlu sedikit tambahin garam. Di sini aku cuma pakai garam aja. Dan pada saat proses memasukkan garamnya itu aku lupa record, maaf. Di saat udah kering kayak gini, pengadukannya itu bener-bener harus hati-hati, harus pelan-pelan biar dagingnya itu nggak hancur. Sesekali diaduk, jangan terlalu sering ya. Cuma jangan ditinggal juga, takutnya nanti gosong bawahnya, jadinya pahit. Nah, ini rendangnya udah 6 jam. Di sini kalau untuk aku segini itu udah cukup. Kalau misalnya teman-teman mau rendangnya itu lebih kering lagi dan warnanya lebih hitam, itu bisa dimasak lebih lama lagi ya. Kalau untuk aku ini segini cukup. Ini mau aku langsung sajikan bersama lauk yang lainnya. Ini rasa rendangnya itu bener-bener enak banget, berasa banget rendangnya, gurihnya, pedasnya pas, asinnya juga pas, nggak terlalu asin. Asal inget ya, tadi pemberian garamnya sambil dicobain sesuai keinginan kalian juga. Nah, ini bisa banget dicoba buat lebaran besok. Jangan lupa ikutin step by stepnya biar nggak gagal ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini.